Tiba-tiba pendetanya berdiri di depan. Oh, saya melihat ya, itu ada ular seperti ini, beberapa titik. Nah, saya melihat ada ular di kepalanya. Saya kucik mata saya lihat lagi sambil dia berkhotbah ya. Si Lucifer ini hanya mengejek. Apa yang dia katakan? Oh, dia milikku katanya. Sering sekali Lucifer ini itu membuat saya geram ya. Tetapi saya tidak pernah kalah. Makanya saya keras dalam mengajar. Karena dia langsung loh yang datang terus. Jadi kalau ada 2 pelepasan pun Lucifer langsung berbicara melalui kita. Mana sorgawi? Pernah satu kali ya, di tim kita ini ada seorang ibu yang baru masuk. Memang saya tidak kenal dia, tapi dia minta bergabung ya. Nah, jadi sudah mulai aneh saya rasa. Dia sering berdoa menghadap ke dinding ya, tangannya seperti ini ya, seperti ini. Dan dia percaya reinkarnasi. Memang dia dari agama seberang sebelumnya ya. Nah, jadi suatu waktu saya duduk di samping saya pintu ya. Pas saya duduk saya lihat ke arah pintu, saya melihat depan gitu. Oh, Lucifer lewat lagi. Ibu itu ada di sebelah kiri saya ya. Entah lagi ngapain, main handphone, saya nggak ingat ya. Dia bilang dia milikku. Langsung seperti itu ya. Nah, tidak berapa lama ya, benar ibu ini pun keluar karena pemberontakan ya. Karena apa? Dia selalu menyampaikan suara Tuhan, tetapi suara yang didengar aneh-aneh. Nah itu ya. Jadi si Lucifer tertawa melihat dunia ini. Tetapi ini saatnya dia bekerja sangat keras untuk apa? Menarik saudara. Karena dia tahu harinya sudah akan tiba. Dia tahu sudah masanya mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Dunia ini akan game over. Makanya dia begitu bekerja keras untuk menarik umat manusia supaya ikut bersama-sama dengan dia untuk dibinasakan. Itulah keirian Lucifer ya. Jadi jangan mau untuk dijeratnya. Dari segala hal jangan mau ya. Makanya kalau engkau katakan engkau cinta kepada Elohim ya, persembahkan tubuh, roh dan jiwamu dengan sungguh. Karena di sini dikatakan jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh. Jadi mereka menginjak-injak pelataran di saat mereka membawa persembahan yang tidak sungguh ya. Sebab baunya adalah kejijikan bagiku ya. Di saat engkau datang ke bait suci dengan ketidaksungguh-sungguhanmu, engkau main handphone, engkau sibuk dengan pikiranmu, engkau katakan di bait suci, maka itu kejijikan di hadapan Elohim. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya. Karena perayaan itu penuh dengan kejahatan. Kenapa dikatakan penuh kejahatan ya? Karena banyak orang melakukan kejahatan perayaan-perayaan yang ada apa? Pesta pora. Seperti di NTT ya, Sulawesi juga. Mau acara mereka buat Natal ya, acara gereja apapun ya, seperti di Soe itu ya, ada perayaan untuk memperingati anggur, air yang menjadi anggur itu ya. Yang ada apa? Pesta pora jadinya ya, mabuk-mabukan ya. Apa ini berkenan di hadapan Elohim? Apa ini tidak kejijikan di hadapan Elohim ya? Bertobat dari hal ini ya. Engkau yang menyatakan diri merayakan Natal, merayakan kelahiran Elohim ya, namun dengan pesta pora ya, dengan dance ya. Oh, durhaka itu ya. Itu kejijikan di hadapan Elohim. Bukankah sesungguhnya di saat engkau memang merayakannya ya, engkau memberikan hati dan perenunganmu akan kelahirannya di dalam hidupmu, yang seharusnya di saat engkau telah menerima dia lahir dalam hidupmu, maka tidak ada lagi hidupmu yang terombang-ambingkan ya. Sekarang marah, besok enggak, besoknya marah. Nah, seperti itu. Enggak ada lagi ya. Jadi kalau engkau merayakan yang namanya Natal, engkau katakan merayakan kelahirannya, tapi penuh dengan pesta pora, apalagi di tanah Batak ya. Karena saya dulu pernah terlibat, ada namanya lelang ya, nanti kami buat minuman bir itu ya. Nah, ada nanti ayam panggang ya, lelang 1, 2, 3. Habis ada yang meminta ya 400.000 dari saya. Apa ini, dia acara Natal loh ya. Nah, jadi habis itu ya dihantarkan ini nanti dengan apa? Lagu-lagu dunia ya, sambil joget-joget nanti yang megang apa ini? Bir ini ya. Bir itu minuman keras ya. Ngapain sih harus dipersembahkan? Apa itu? Itulah, dari situ aja sudah kelihatan tidak berkenan ya. 25 Desember itu hari apa itu ya? Pelajari itu.
Oke? Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Tangan penuh dengan dosa. Jadi jangan saudara pikir di saat engkau mempermainkan Elohim, karena dikatakan ya, saya lupa ayatnya, nanti saya saya cari lagi, karena ini baru saya beritakan ya. Kalau kita tidak sungguh-sungguh di hadapan Elohim, ya, maka itu dikatakan menipu Elohim, ya. Yang hari ini dia takut kepada Elohim, ya. Bangsa Israel kan seperti itu, ya. Di saat mereka melihat kegeraman, di saat mereka melihat kesusahan, oh benarlah dia Elohim, ya. Dia maha besar, kita harus menyembahnya. Nah, itu perkataan-perkataan, ya. Tetapi habis itu di saat situasi sudah aman, ya, mereka kembali menjadi hidup untuk diri sendiri, mendurhaka. Mereka lah yang dikatakan ya tidak mengenal Elohim, dan mereka dikatakan penipu dan pendurhaka di hadapan Elohim, ya. Nah, kalau saudara seperti itu, bukankah saudara disebut juga penipu? Ya. Karena apa? Tidak sungguh-sungguh, ya. Sehingga apa? Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan mengamalingkan mukaku. Ya. Tuhan, tolonglah Bapa. Ya. Mobilku telah disita, rumahku pun akan disita. Di saat kesusahan saja datang untuk kepada Elohim, ya. Tuhan, tolong pertobatkan suamiku. Saya dipukuli Tuhan, dia tidak memberikan tanggung jawab, ya. Tetapi di saat berkasih mesra dengan suami, lupa akan Elohim, ya. Di saat susah saja ingat Elohim, ya. Bagaimana Elohim tidak memalingkan wajah kepada saudara? Karena apa, ya? Betapa hinanya Elohim itu saudara buat, ya. Betapa kecilnya engkau menjadikan Elohim itu. Tuhan itu kecil di hadapanmu dengan tingkahmu yang seperti itu, ya. Bertobat. Dia bukanlah Elohim yang merelakan hatinya, hidupnya, merelakan dirinya untuk dipermainkan. Jadi jangan permainkan Elohim. Suka duka tetap datang kepada Elohim, ya. Suka duka apapun itu, ya. Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan. Kendalikanlah orang kejam. Belalah hak anak-anak yatim. Perjuangkanlah perkara janda-janda. Yang ini nih. Anak-anak yatim dan janda-janda. Saya sambung kemarin tentang yang menyatakan persepuluhan. Ibu Heni salah. Ibu Heni mengatakan kita nggak ngasih persepuluhan. Saya tidak katakan tidak bisa memberi persepuluhan, silahkan. Karena itu firman, ya. Nah, namun yang saya katakan, visi misi penerima daripada persepuluhan itu atau motivasinya apa, dan pemberi persepuluhan itu motivasinya apa? Ya, kalau motivasi penerima persepuluhan, ya, hanya untuk mengenyangkan perut atau untuk menambah-nambah rekening, ya, menambah-nambah fasilitas, mengabaikan kualitas, apakah berkenan di hadapan Elohim? Tidak, ya. Makanya jangan menodong jemaat dengan apa? Perkataan-perkataan firman yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Kenapa harus itu yang dikatakan di saat persembahan? Ya. Sesungguhnya tanpa kita menyampaikan hal itu, jikalau jemaat yang sudah kita layani benar-benar mereka dikenyangkan, ya, benar-benar mereka kita bawa ke air yang tenang, ke rumput yang hijau, maka mereka dengan tuntunan Roh Kudus akan melakukan apa yang pantas dan apa yang layak mereka lakukan, ya, tanpa kita menyinggung-nyinggung persembahan, ya. Ini yang harus kita ketahui, ya. Mohon permisi karena saya tinggal sendiri. Ini ada setrika di bawah saya, sudah sangat panas. Tolong ini. Aduh.
karena ini dingin. Jadi setrika yang saya dibikin di bawah. Nah, kita lanjut. Itu intermission. Ya itulah kehidupan Bu Hen yang sesungguhnya, ya kan. Nah, enak di sini, sederhana. Jadi kita tidak dipusingkan dengan harta-harta dunia, dengan nama, jabatan, segala macam, dengan fasilitas, ya. Motor Bu Heni itu nggak ada bodi lagi itu semua, habis naik turun gunung. Oke, lanjut. Ya. Nah, tadi sampai di mana? Saya lupa. Benar-benar saya lupa ini. Ya. Oke, kita lanjut aja. Oh, tentang visi misi orang yang menerima persepuluhan dan yang memberikan persepuluhan. Nah, kalau visi misi orang yang menerima persepuluhan itu, ya, hanya untuk itu tadi, ya salah. Sehingga dia melakukan berbagai cara supaya jemaat taat, ya. Yang tidak memberi maka belalang-belalang pelahap akan melahap semua berkatmu. Ngapain mengancam jemaat? Ya, yang memberi sedikit akan menuai sedikit. Oh, seperti yang saya katakan, kalau di dalam pelayanan itu, ya, ada karunia, ada kelepasan, ada nubuatan, ya, dan itu pimpinan Roh Kudus, maka percaya jemaat itu akan dimenangkan tanpa kita perkatakan masalah persembahan-persembahan. Mereka pasti memberikan yang terbaik, ya. Pasti mereka memberikan yang terbaik di saat mereka memang dikenyangkan oleh firman Elohim yang kita sampaikan, ya. Kalau memang mereka itu memiliki hati hamba, karena banyak orang juga tidak memiliki hati hamba, ya. Tetapi bagi seorang hamba Elohim, jangan mengharapkan itu. Karena Elohim selalu ajarkan kepada saya di saat saya pergi ke luar kota, di saat saya pergi kemana-mana, di saat saya melayani, apa yang Elohim katakan? Hei anakku, ya putriku yang kukasihi. Enak sekali. Ya kira-kira seperti itulah, ya, menghibur dulu saya, ya. Elohim selalu katakan, jangan membuat yang namanya kotak persembahan, karena engkau akan melihat kuasaku, katanya. Jadi sebenarnya tanpa membuat kotak persembahan itu pun, ya, ada tangan-tangan yang Elohim izinkan untuk memberkati. Tetapi di sana saya diuji, ya. Saya diuji untuk saya tidak melihat jumlah yang diberikan dan tidak mengharapkan jumlah yang diberikan. Namun saya tetap percaya, saya dan seluruh tim ini, ya, Dia yang pelihara mencukupkan makan minum. Nah, jadi jemaat-jemaat yang dikasihi Elohim, ya, jikalau engkau memang dimenangkan, ya, dengan perkara-perkara roh yang diberitakan oleh hamba-hamba Elohim, sesungguhnya itu juga tertulis loh, ya. Supaya kita pun memberkati kebutuhan mereka, tetapi tanpa penodongan, ya. Tanpa saya katakan, berikan persembahanmu ke sini, nggak usah, cukup sadar sendiri saja, ya. Nah, kalau memang diberkati silahkan, ya. Karena saya tidak akan pernah berharap kepada manusia, namun berharap kepada Elohim, ya. Saya tidak akan memaksakan saudara membersihkan persepuluhan kepada tim ini, ya, tidak, ya. Karena banyak tim-tim di YouTube, ada berapa itu, ya, ada yang Israel namanya atau apa, saya lupa nama awalnya, ya. Ada juga banyak, ya. Mereka memaksakan supaya persepuluhan dari orang yang beribadah itu ke sana. Hukum dari mana itu? Ya. Kenapa harus disampaikan seperti itu? Karena banyak yang saya tahu jemaat-jemaat pun berkekurangan, ya. Persembahan yang Elohim mau dari hidup saudara itu apa? Tubuh, roh, dan jiwa saudara itu yang paling utama, ya. Dan itu yang saya harapkan dari saudara. Seberapa besar engkau memberikan persembahanmu kepada Dia dengan kerelaan hati, yaitu apa? Hidupmu. Itu yang paling menyukakan hati ini. Kalaupun tangan-tanganmu diizinkan memberkati, ya, orang-orang yang ada di sini atau pelayanan ini, ya, tetap saya akan sukacita. Namun terlebih di saat apa, ya, berkatmu secara rohani itu kepada Elohim, itu yang paling saya suka, ya. Nah, kedua, bagaimana motivasi orang si pemberi persepuluhan itu tadi? Apakah motivasinya semata-mata supaya diberkati, ya, supaya berkatnya tidak dimakan belalang-belalang pelahap, ya? Oh, apa bedanya saudara dengan orang yang pergi ke Gunung Kawi untuk meminta apa? Meminta uang lebih. Itulah kira-kira, ya. Karena kalau aku taat persepuluhan, oh berkatku berlimpah. Jangan salah,
ya, iblis pun bisa memberikan uang, menawarkan kesejahteraan. Karena apa? Kepada Yahusua sendiri dia menawarkan apa? Harta dunia. Ya. Karena banyak yang seharusnya kita sadari berkat itu dari mana. Pernah ada seorang hamba Elohim, ya, dia menjual masker di saat masa krisis, masa COVID kemarin, ya. Sementara Elohim berfirman di hati saya, dia harus duduk diam di altar, di hadirat, ya, berdoa untuk kejadian ini. Nah, bukan dia pergi untuk menjual masker. Nah, sehingga dia dari kota yang satu ke kota yang satu jual masker. Dia seorang gembala, ya. Nah, saya sampaikan kepadanya, apakah itu perintah Elohim? Ya, ini diberkati karena kami memang punya topik doa. Apa topik doanya? Plafon gereja kami, dan melalui jual masker ini, ya, kami diberkati untuk menyelesaikan gereja. Seolah-olah baik enggak? Baik kan? Tetapi Elohim bilang kepada saya, kalau bukan seperti itu cara yang Elohim mau. Yang Elohim mau, dia duduk diam di dalam altar, di dalam bait suci berdoa, karena akan ada tangan-tangan yang Elohim kirimkan untuk memberkati itu. Terus saya katakan, ya, nanti semua itu akan terbukti. Elohim katakan kepada saya, Elohim tidak berkenan engkau menjual masker itu untuk membangun bait sucinya, ya. Ada tangan-tangan yang sebenarnya Tuhan telah sediakan, hanya butuh kesabaranmu, saya bilang, ya. Nah, karena nanti kelihatan, pasti akan ada yang terhilang, saya bilang. Benar, ya. Di saat dia menjual masker, gereja kan ditinggalin nih, habis semua. Isi gereja ini dicuri, sound system, keyboard semua dicuri, ya. Tidak cukup hanya di situ, mereka yang menantikan anak, ya, di saat istrinya hamil sudah puluhan tahun ini, ya, keguguran. Jadi saya tegur dia, sudah lihat? Jadi kita harus tahu asal-asal uang ini apakah berkenan di hadapan Elohim atau tidak, ya. Karena banyak orang merasa dirinya diberkati padahal tanpa dia sadari, ya. Iblis telah bekerja seolah-olah itu berkat, padahal apa? Supaya dia mengejar rupiah. Oh, saya diberkati kok, diizinkan, buktinya bisnis saya berjalan. Padahal dengan bisnisnya semakin maju, dia semakin lupa untuk duduk diam dalam hadirat Elohim. Kenali sampai sejauh itu, kenali siasat si jahat, ya. Nah, jadi kenali juga di saat engkau memberikan persepuluhanmu, visi misimu untuk apa? Saya sampaikan kepada saudara, visi misi saudara itu hanya untuk apa? Taat akan firman Elohim. Bahkan sekalipun, ya, berkatmu tidak berlimpah, engkau telah memberikan persepuluhan, ada kalanya diuji, ya. Di sana engkau sudah kuat. Oke? Nah, ini bagi yang yang tanda tanya tentang persepuluhan kemarin, ya, ini saya jawab di sini, ya. Jadi saya bukan mengatakan jangan beri persepuluhan, tetapi yang terpenting, ya, hidupmu ini, persepuluhan waktumu dulu kamu kasih setiap hari kepada Elohim, bisa enggak? 1/10 aja dari satu hari itu 24 jam, ya. Nah, waktu tidur itu kita buat 6 atau 8 jam. Nah, sisanya berapa jam? Kita taruh 16 jam, ya. Karena 24 jam satu hari, 16 jam. 1/10 dari 16 jam berapa jam, ya? Nah, kira-kira 1,5 jam, ya. Berikan dulu 1,5 jam ini saja kepada Tuhan setiap hari. Bisa nggak? Engkau bagi pagi, siang, malam. Bisa nggak? 1/10 aja, ya. Nggak usah pun saya katakan 2, 3 jam, 4 jam. 1/10 aja. Bisa nggak? Karena persembahanmu yang sesungguhnya ini, karena korban itu telah Elohim genapi melalui tubuhnya, ya. Korban-korban bakaranmu itu, persembahanmu itu sudah digenapi Elohim melalui tubuhnya, ya. Yang kau berikan itu adalah berkat-berkat untuk mendukung pelayanan, ya. Nah, dan persembahan itu pun sebenarnya bukan hanya persepuluhan kalau memang mau taat semua itu, ya. Tapi kita bisa taat. Karena kalau kita sudah teguh di dalam Elohim, kita tidak akan susah untuk melakukannya, ya. Persembahan khusus, persembahan persepuluhan, persembahan nazar, kan banyak, ya. Jadi jangan hanya terpatri di persembahan persepuluhan ini doang. Banyak itu. Persembahan nazar, persembahan persepuluhan, persembahan khusus, apa lagi ya? Ya, saya lupa. Ada 7 kalau nggak salah itu, ya.
yang harus diberikan, ya. Jadi jangan pengetahuan kita hanya stagnan di situ aja. Karena tiba giliran saya katakan, emang harus diberikan, harus, oke. Ya memang ya itu firman. Karena yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Nah, perkaranya Bu, ya. Binatang haram gimana? Ya itu kan di perjanjian lama. Loh, perjanjian baru di mana ini kasih persepuluhanmu? Berikanlah 1/10 dari hasil ladangmu, di mana di perjanjian baru? Ada nggak? Nggak ada. Cari itu, nggak ada. Karena di perjanjian baru hanya disinggung tentang jangan celakalah engkau hai orang-orang munafik, ahli Taurat, orang Farisi, persepuluhan selasi ada jintan kau berikan. Tetapi hal-hal terpenting dari kerajaan surga engkau abaikan. Yaitu apa? Keadilan, belas kasih, dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan, ya. Keadilan berbicara apa? Ada pelanggaranmu, ada hukum. Belas kasih berbicara apa? Hukum kasih kepada Elohim, kasih kepada sesama manusia harus dilakukan. Kesetiaan berbicara apa? Ketaatan kita akan seluruh firman Elohim, ya. Jadi yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan, ya. Jangan dikatakan kalau persepuluhan, ya, harus dilakukan, ya, binatang haram diabaikan. Di mana ini tertulis, ya? Kalau saudara katakan binatang haram kan itu di perjanjian baru, ya. Persepuluhan pun di perjanjian binatang haram kan perjanjian lama. Sekarang kan kita perjanjian baru. Persepuluhan pun di perjanjian lama. Ya, ini persembahan persepuluhan ini kan banyak-banyak nih, enak, ya kan? Binatang haram enak, sehingga ini yang satu dilakukan, yang lain diabaikan. Betapa durhakanya kita ini di hadapan Elohim kalau melakukan hal yang seperti itu, ya. Harus semua dilakukan, ya. Nah, jangan engkau peralat penglihatan si Petrus. Sekali lagi saya katakan, penglihatan si Petrus itu tidak ada hubungan dengan binatang haram, tetapi itu adalah penglihatan yang Petrus katakan. Apa sih kiranya arti daripada penglihatan itu? Karena itu bukan sesuatu hal yang dilihat dengan jasmani seperti ini. Ya, ini gelas, saya bisa sentuh. Yang dilihat Petrus itu adalah hal spiritual yang sebagai penglihatan yang dilihat dengan mata rohani, ya. Elohim katakan jangan kau nyatakan haram apa yang kau nyatakan halal. Itu berbicara apa? Elohim mau Petrus dan kita semua melayani orang bahkan yang hina kita rasakan, yang kita anggap hina, ya. Karena dahulu bagi bangsa Yahudi non Yahudi itu najis atau tidak tahir. Makanya dibaca kisah para rasul 10 itu sampai selesai supaya tahu maknanya. Elohim tidak suruh di sana untuk menghalalkan binatang haram, ya. Bahkan Petrus, ya, ini penglihatan Petrus. Kemarin Petrus apa Paulus katanya kelihatan kali gak dibaca sepenuhnya, ya. Itu penglihatan Petrus, ya, di mana dia diperintahkan untuk bertemu Kornelius yang bukan bangsa Yahudi. Jadi ada arti ayatnya itu. Jadi Elohim mau kalau kita semua melayani orang dan jangan menganggap rendah. Jangan kau nyatakan haram apa yang kau nyatakan halal, ya. Jangan kau nyatakan najis atau tidak tahir umat ciptaanku, ya. Kira-kira seperti itu. Sekalipun penjahat umat ciptaannya itu jangan kita hina. Itulah arti daripada penglihatan daripada Petrus itu, saudara, ya. Jadi cari ayat di mana di perjanjian baru yang sudah menghalalkan binatang haram. Hanya kadang kita nggak tahu menafsirkan, mengartikan ayat-ayat itu, ya. Yang dikatakan dengan itu semua, Elohim mengatakan semua makanan halal. Iya, memang makanan halal. Karena binatang haram tidak disebut sebagai makanan. Karena saat itu murid-muridnya dilarang makan, ya, karena tidak cuci tangan. Sehingga yang disajikan itu atau yang mereka makan tanpa cuci tangan dianggap halal, haram, ya. Padahal kan itu halal. Mereka mengharamkan hanya karena mereka murid-murid Tuhan Yesus tidak makan saja, tidak cuci tangan saja. Nah itu. Jadi jangan pengetahuanmu sempit, ya. Jangan persepuluhan itu engkau berkuar-kuar untuk menyampaikan binatang haram, hari Sabat engkau abaikan. Nah, yang ini penyesat-penyesat di akhir zaman yang Elohim katakan mengurang-urangi firman Elohim, ya. Yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Karena penyesatan itu dari siapa? Ya. Dari tengah-tengah kita juga. Mereka yang apa? Merubah hukum dan waktu. Jadi jangan engkau sebagai hamba Elohim merubah hukum dan waktu. Engkau yang dikatakan nanti sebagai penyesat itu di saat penghakiman. Saya berani mengatakan ini karena Elohim bukakan kepada saya, ya. Jangan mengurang-urangi firman Elohim. Oke, kita lanjut lagi. Ya, sepertinya sangat panjang ini, ya, karena saya belum ke inti nih, karena masih masuk ke ratapan, ya. Atau nanti ada sesi ketiga, saya tidak tahu, ya. Nah, belajarlah, basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkan perbuatan jahat, ya.
Belajarlah berbuat baik, usahakan keadilan, kendalikan orang kejam, belalah hak anak-anak. Oke, tadi tentang persepuluhan. Nah, jadi persepuluhan itu juga, ya. Dikatakan itu kita harus membawa ke bait suci, dan ada di sana kita akan makan bersama, dan persepuluhan ini juga itu ada yang kita makan bersama-sama dengan Lewi, ya, dan dengan para jemaat-jemaat, dan di sana juga ada kalanya kita memberikan makan, ya, dari persembahan persepuluhan ini janda-janda dan anak-anak yatim. Nah, sekarang persepuluhanmu ada nggak engkau berikan kepada mereka? Karena mereka juga ada bagian dalam hal itu. Jadi jangan pernah membiarkan para janda-janda. Dan saya katakan kepada saudara, di saat engkau melihat ada janda yang sudah berkekurangan, tidak mampu, ya, kalau kamu memiliki beras 2 liter, berikan kepadanya 1 liter, ya. Jangan engkau udah lihat seperti itu tapi kamu memalingkan wajah. Firman Elohim di dalam Amsal pasal yang ketiga kalau nggak salah, ya, janganlah engkau menahan perbuatan baik. Ya. Engkau sudah melihat dia berkekurangan, sekalipun engkau tidak kenal, kenapa harus mengabaikannya, ya? Ada uang di kantongmu, berikan. Nah bu, nanti beli makan, ya. Apa susahnya sih melakukan itu, ya? Jangan menahan perbuatan baik, ya. Jikalau ada orang yang datang meminjam kepadamu, pinjamkanlah kepadanya. Jangan katakan hal itu ada padamu hari ini, tapi engkau katakan kembalilah besok, padahal hari ini kamu ada. Gak usah berpikiran segala macam, hanya perlu berhikmat, ya kan? Berhikmat saja. Tetapi kalau memang dia sangat perlu, berikan saja. Dikembalikan atau tidak, ya, sudah, jangan pedulikan. Karena apa? Si peminjam jangan mengharapkan itu kembali, ya. Si peminjam salah. Yang meminjamkan jangan mengharapkan itu kembali, ya. Si peminjam haruslah engkau kembalikan. Kenapa dikatakan kalau yang meminjamkan jangan harapkan itu kembali, ya? Supaya dia tidak kecewa. Ya, yang meminjamkan, kenapa dikatakan kalau dia harus mengembalikan? Supaya dia memiliki tanggung jawab akan apa yang dia lakukan, ya. Saya juga kalau ada orang, ya, dan dia membutuhkan sesuatu, ya, sebenarnya kita tidak punya uang banyak, tetapi kalau memang pas ada di tanganku, ya, saya tidak peduli mau dia penjahat atau bagaimana. Kalau yang Elohim katakan berikan, saya harus berikan tanpa saya mengharapkan itu kembali, ya. Nah itu karena saya berdosa juga, ya. Nah, kecuali kalau sudah bolak-balik dia datang tetapi tidak ada tanggung jawab, nah ini perlu hikmat, ya kan? Tetapi kalau hanya 1 kali dia datang, terserah tujuannya dia bagaimana. Tinggal kita mengenal hati Elohim, ya. Apakah pantas aku memberikannya atau hanya seorang penjahat? Elohim pasti gerakkan hatimu untuk memberikan, ya. Nah, kalaupun satu contoh benar dia jahat, tetapi Elohim gerakkan urusan dia itu di hadapan Elohim, ya. Nah, jadi jangan menahan perbuatan baik. Jangan di saat ada orang datang meminjam kepadamu hari ini, itu ada tertulis di Amsal, dan itu ada padamu, tetapi engkau mengatakan menyuruh dia pulang dan kembali lagi esoknya. Artinya jangan menunda-nunda. Ya, kalau yang ada hari ini berikan hari ini. Ngapain harus menunda-nunda? Ya. Oke. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Elohim. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Elohim yang mengucapkannya. Nah, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jadi bukan Elohim tidak bisa menghapus dosa-dosamu, tetapi manusia tidak bisa menghapus dosa, ya. Jadi jangan ada manusia yang memiliki pengajaran dia mengadakan pengakuan dosa, ya, sehingga dia mengatakan, ya, dosamu telah diampuni, engkau telah dia menghapus dosanya gitu. Dia berhak menghapus dosa, ya. Anak manusia yaitu Elohim itu sendiri, dia yang berhak untuk dosa itu, ya. Jadi manusia tidak ada yang berhak untuk menghapus dosa kecuali Elohim itu sendiri, ya. Nah seperti itu. Jadi kalau ada pengajaran seperti itu, keluar dari sana. Oke. Nah, jadi dosa kita itu katanya bisa putih, ya. Nah, jika kita menurut dan mau mendengar.
maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Apa yang mau kita turuti, apa yang mau kita dengar? Ya, kebenaran firman Elohim, ya. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, apa yang saya sampaikan tadi adalah kebenaran. Saudara cek itu semua di dalam firman Elohim. Ya, sabat binatang haram, ya, tentang keintiman kepada Elohim, itu semua firman, ya. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Ya, sungguh Elohim yang mengucapkannya. Ya, makanya baca firman setiap hari. Baca firman supaya pengetahuanmu itu tidak kecil, sehingga kamu tidak menentang orang dengan pengetahuanmu yang hanya sedikit saja, yang hanya dengar-dengar dari pendetamu. Baca ini. Semakin banyak pengetahuanmu, semakin banyak juga yang tidak engkau ketahui, semakin ingin engkau mengetahui, dan semakin banyak juga yang akan dituntut untuk engkau lakukan. Dan harus engkau lakukan karena apa? Ya, kita akan binasa karena tidak berpengertian, karena tidak berpengetahuan. Ya, nah kita akan lanjut lagi karena belum selesai sebenarnya. Ya. Jadi ini perikotnya Israel, putri Sion kembalilah. Jadi kalimat yang dikatakan Elohim tadi, ya. Nah, supaya kita mau mendengar, supaya kita mau turut, ya, supaya kita memakan hasil yang baik, supaya kita memperoleh kehidupan dalam kerajaan sorga. Kembalilah hai putri Sion, ya. Serukanlah namanya, puji dan sembahlah dia, ya. Ini panjang, ya. Tapi ini sebenarnya bagaimana murka Elohim terhadap Sion. Mari kita buka ratapan 1. Oh, ratapan 2. Nah, ini mungkin saya akan membacanya karena saya masih membaca pesannya. Ya, oke. Ratapan pasal yang kedua ayat yang pertama sampai selesai. Bersabar nih, ya. Para mempelai-mempelai Elohim, saya akan baca. Murka Elohim terhadap Sion. Nah, di saat kemarin, ya, tuntunan untuk membuat judul ini, Putri Sion kembalilah, ya, itu dari kepiluan hati Elohim, ya. Jadi lagu itu juga, itu sebenarnya sudah, ya, pas penyembahan Noel, ya, siang-siang, ya. Jadi dia nyanyikan itu. Dan saya rasakan itu sangat dalam gitu. Dan saya rasakan itu seruan dari Elohim. Apa? Saya lupa lagunya kayak mana. Ya, Putri Sion kembalilah. Nah, itulah, saya lupa nadanya, ya. Putri Sion kembalilah, kembalilah. Dan itu berulang-ulang, itu berulang-ulang. Dan saya merasakan itu seperti kepiluan hati Elohim, di mana dia merasakan sangat banyak putri Sion yang belum kembali, ya. Sangat banyak putri Sion yang masih tersesat. Banyak putri Sion yang kurang peduli. Putri-putri Sion ini adalah mereka-mereka yang katanya sudah menerima dia sebagai Elohim dalam hidupnya. Namun mereka banyak yang menyimpang dan memberontak. Mereka banyak yang meninggalkan Elohim, ya. Dan Yahusua memanggil, Elohim memanggil, ya, putri Sion untuk kembali, ya. Ini tiba-tiba saya diingatkan. Kemarin saya buka video, ya, ini salah. Saya katakan ini salah, ya. Dia katakan jangan memanggil Tuhan Yahusua itu sebagai Bapa, karena itu penghinaan kepada Bapa. Di mana itu tertulis? Ya, sekalipun dia datang sebagai anak manusia, dia tetaplah Bapa bagi kita. Itulah pengenalan kita akan siapa dia. Jadi kenapa dikatakan kalau kita katanya memanggil Bapa kepada Tuhan Yahusua, itu katanya penghinaan kepada Bapa? Itu bukan penghinaan. Inilah orang-orang yang hanya apologetnya saja yang tinggi, tanpa tuntunan Roh Kudus, tanpa hubungan yang intim dengan Roh Kudus. Ya, waktu saya mendengarkan itu, langsung di sini ada tangisan, langsung di sini apa? Mereka tidak mengenal Elohim. Karena penghormatanlah yang kita berikan di saat kita memanggil anak manusia itu sebagai Bapa. Karena kita kenal kalau dia adalah Bapa itu sendiri yang datang ke dalam dunia untuk menebus dosa manusia. Dia datang merendahkan diri. Dia datang sebagai anak manusia, ya.
Dan dia itu Tuhan bagi kita. Dia itu Tuhan Elohim bagi kita. Ya. Karena dia adalah terang. Jelas dikatakan di dalam Yohanes, terang yang telah menjadi manusia. Jadi apa salah kita menyebut Tuhan Yehushua itu sebagai Bapa? Itu bukan penghinaan kepada Bapa. Bahkan dia sangat bersuka cita di saat kita mengenal anak manusia itu yang adalah Bapa. Ya, jadi aneh-aneh pengajaran hari ini di akhir zaman ini. Ya, nah, Yehushua itu adalah Bapa. Di sanalah pengenalan kita, di sanalah pengagungan, penghormatan kita. Dan saya sendiri pun memanggil dia Bapa. Ya, semakin aneh ini. Ya, karena siapa penyesat itu nantinya? Ya, para penyesat-penyesat nantinya. Saya tidak katakan dia penyesat, tetapi akan banyak penyesat-penyesat yang muncul yang akan apa? Ya, merubah-rubah semua, membuat seperti ricu, kacau pengajaran-pengajaran ini. Yehushua itu adalah Bapa bagiku. Amin. Dia adalah Bapa. Dan bukan penghinaan di saat saya tetap menjadikan dia juru selamat dan Bapa dalam diriku. Teladan bagiku. Karena banyak anak meneladani bapanya. Dan dia datang sebagai teladan. Dan kita sebagai anak meneladani Bapa kita itu yang datang sebagai anak manusia. Bukankah Bapa kita secara jasmani adalah manusia juga sama seperti kita? Ya. Kenapa Bapa kita secara jasmani kita harus panggil Bapa, tetapi kita tidak bisa memanggil dia sebagai Bapa? Peraturan dari mana ini? Itulah pengaturan dari logika. Logikalah nantinya yang akan menyesatkan umat manusia. Makanya saya katakan jangan pakai sepenuh logikamu untuk mengenal Elohim. Ya. Tetapi taruhkan pikiran-pikiran Hamasiah dalam dirimu. Ya. Akal budimu engkau pakai benar-benar seturut dengan tuntunan Elohim. Makanya ya, jangan pernah menganggap rendah sesama. Ya. Kadang kalau saya melihat ya perdebatan-perdebatan ya, yang usianya masih belia saja sudah berani mengatakan kau katanya kepada yang menjadi lawan debatnya ya. Emang kamu sudah bagaimana? Ngapain kita seperti itu? Tidak ada hormat kita itu ya. Saya saja kalau saudara chat mau anak remaja itu saya kan nggak tahu siapa, saya tetap panggil ibu. Jadi jangan tersinggung kalau saya panggil ibu ya. Nah, karena banyak orang juga yang saya kan masih gadis masih dipanggil ibu, itu adalah penghormatan ya. Yang Elohim ajarkan kepada saya untuk tidak menganggap rendah ya. Laki-laki saya akan panggil bapak ya. Perempuan saya akan panggil ibu. Nah, baru kalau saudara katakan jangan panggil ibu lah, saya masih muda usia, saya akan panggil saudari atau nama ya, itu sesuai dengan saudara. Tapi setidaknya saya tunjukkan dulu ya, kalau saya hidup sesuai dengan tuntunan Elohim ya. Jadi aneh-aneh sekarang pengajaran ini. Sebenarnya bagaimana murka Elohim tidak besar kepada Sion ya. Sion ini siapa yang sudah buka-buka kitab suci Alkitab ya dan mendalaminya, tetapi apa? Tidak melakukan kebenaran ya. Saya tidak diizinkan Elohim untuk apa? Ya, menjadi apologet ya. Banyak yang mengundang saya untuk ikut dalam debat-debat. Elohim tidak suka perdebatan. Ngapain? Jikalau memang engkau benar, tunjukkan itu dengan buah yang ada padamu ya. Sehingga di saat seseorang ini ya, jangan menyebut Bapa kepada Yesus katanya ya, karena itu adalah penghinaan kepada Bapa. Akhirnya banyak orang muslim yang muncul ya. Nah, banyak dari agama seberang yang muncul. Mereka mengatakan makanya kami tidak mau menjadi Kristen. Kan akhirnya apa? Celaan toh ya. Jadi jangan kita memancing. Karena apa? Kita pun harus menjelaskan kepada mereka kalau anak ini adalah Bapa itu sendiri ya. Akhirnya apa? Kemenangan bagi mereka. Akhirnya mereka yang tadinya mau berpaling ya, sudah dengan mendengar itu akhirnya apa? Lari ya. Dan kita tidak punya alasan. Ya itu kan tergantung seseorang. Kalau dia mau lari karena itu,
Kita jangan punya alasan. Kita jangan membuka pintu bagi mereka untuk hal-hal seperti itu. Kita jangan menutup pertobatan dengan hal-hal konyol yang kita sampaikan, ya. Jadi makanya pentingnya hikmat bagi kita yang daripada Roh Kudus, karena hikmat Roh Kudus melebihi hikmat manusia, karena hikmat manusia akan kalah dengan hikmat daripada Roh Kudus. Jadi saya tidak diizinkan terlibat dalam debat-debat mempertahankan isi daripada ini, enggak. Dari buah yang ada pada kita lah mereka akan melihat, ya. Oke. Kita lanjut. Betapa Elohim menyelubungi putri Sion dengan awan dalam murkanya. Keagungan Israel dilemparkannya dari langit ke bumi. Tak diingatnya akan tumpuan kakinya tatkala ia murka. Paham gak saudara artinya ini? Ya. Jangan memancing kegeraman Elohim. Jangan memancing kemurkaan Elohim. Karena dia tidak akan pandang siapa saudara dan saya, karena dia tidak akan pernah sekali-sekali membiarkan orang berdosa. Baik dosa dari pikiranmu, baik dosa dari hatimu, baik dosa dari perkataanmu, dan dosa dari perbuatan tangan dan kakimu. Elohim tidak akan pernah sekali-sekali membiarkan orang berdosa, ya. Dan Elohim tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan, ya. Dikatakan kalau, ya, diingatnya akan tumpuan kakinya tatkala ia murka. Apa tumpuan kakinya? Bumi ini, kita yang ada di dalam bumi, ya. Dalam 1 detik bisa berakhir semuanya, bisa selesai. Jadi sadarlah akan kuasa Elohim, ya. Tanpa belas kasihan Elohim memusnahkan segala ladang Yakub. Ia menghancurkan dalam amarahnya benteng-benteng putri Yehuda. Ia mencampakkan ke bumi dan mencemarkan kerajaan dan pemimpin-pemimpinnya. Dan ini pun akan terjadi, ya. Israel pun akan mengalami hal ini, jasmani dan rohani. Akan terjadi hanya karena apa? Pemberontakan, kedurhakaan yang telah semakin mendurhaka di dalam bumi ini, ya. Dalam murka yang menyala-nyala, ia mematahkan segala tanduk Israel, menarik kembali tangan kanannya pada waktu si seteru mendekat. Ini zamannya. Israel akan lemah, Yerusalem akan lemah, Israel akan dikepung oleh bangsa-bangsa. Ini masanya sudah akan terjadi, ya. Dan ini pun sesungguhnya Elohim telah nubuatkan, bahkan melalui pelayanan ini dan melalui pelayanan-pelayanan yang lain, ya. Sesungguhnya telah dibukakan kalau tiba masanya Israel akan lemah, Yerusalem akan lemah, mereka akan dikepung, diserang oleh bangsa-bangsa. Berulang kali hal ini saya sampaikan kepada saudara. Yang sesungguhnya karena apa? Jangan saudara katakan, bukankah Israel itu bangsa yang dikasihi Elohim? Benar. Namun apakah ia akan tetap membiarkan bangsa yang dikasihinya di saat mereka jatuh ke dalam dosa? Bahkan ia menarik tangan kanannya pada waktu si seteru mendekat. Tangan kanannya ini apa? Kejayaan, kemakmuran, perlindungan, ya. Di sini penghakiman, penghukuman. Dia menarik tangan kanannya ini di saat si seteru mendekat, ya. Elohim bukakan kepada saya kalau mereka ini akan lemah, mereka akan semakin diserang. Tetapi menyampaikan ini, hati ini sangat berduka. Karena apa? Elohim sangat mencintai Israel, mengasihi Israel. Israel jasmani dan rohani. Elohim sangat mengasihi. Tetapi masanya ini akan lemah, akan dikepung oleh seteru-seteru. Bahkan nantinya akan ada bangsa yang tadinya bersepakat dengan mereka akan menjadi musuh mereka. Dan itu adalah penggenapan, ya. Dan ini akan terjadi, saudara, percaya. Tetapi hubungkan semua itu dengan firman. Bukankah di saat Yerusalem lemah, bukankah di saat Israel lemah, mereka pun akan berseru-seru kepada Elohim, memanggil Elohim, dan di sanalah Elohim akan datang. Bukankah waktunya sudah dekat, saudara?
Jadi di mana saudara yang masih berpangku tangan, ya, yang masih mempertahankan kepahitanmu, yang masih mempertahankan kekecewaanmu, ya, bagaimana engkau yang masih mempertahankan kekikiranmu, kedengkian, iri hatimu, ya, rasa takutmu, kekhawatiranmu, kemana engkau? Bagaimana engkau nantinya dengan semua karakter-karakter dalam dirimu itu, hai engkau Israel? Jangan hanya berpikiran Israel itu hanya ada yang di kota Israel sana. Saudara yang telah menerima dia sebagai Elohim dan Juru Selamat, saudara adalah Israel di hadapannya. Karena apa? Israel adalah orang-orang yang dibawa keluar dari masa kesukaran, dari masa perbudakan. Kemana nantinya engkau yang mempertahankan ketegar tengkukanmu, yang lebih mencintai hartamu, lebih mencintai istrimu, lebih mencintai suami dan anak-anakmu daripada mencintai Elohim? Takut enggak engkau kehilangan anakmu? Selidiki, mana lebih besar cintamu kepada Elohim daripada kepada anakmu sendiri? Ya. Di sini manusianya teruji. Di saat Elohim bukakan ada seorang ibu atau seorang ayah sangat lebih cinta kepada anaknya, ya. Anaknya itu akan saya bawa, saya suruh tidur di sini. Itu cara kami untuk memisahkan mereka dari kedagingan, ya. Berat bagi mereka sampai saya katakan, hei, barang siapa mencintai ayah ibunya dan anak-anaknya lebih daripada Elohim, maka ia tidak layak bagi Elohim, saya katakan, ya. Ini masih hanya tidur berapa meter doang nih. 10 meter dari rumah ini ke rumah asrama lah saya katakan itu, ya, barak, ya. Masih di sini saja mamanya sudah menangis. Bayangkan apa tidak berduka Elohim dengan ini semua. Saya katakan bertobat. Karena anak yang diberikan kepada kita bukanlah milik kita. Itu bukan milik kepunyaan kita. Kenapa kita harus mencintainya? Anak yang diberikan Elohim kepada kita itu saya buat ibaratnya kabar sukacita yang harus aku berikan kepada saudara. Saudara terkasih di dalam Elohim, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kabar sukacitanya, anak yang kau miliki saat ini, yang berada sama saat ini, mereka bukan milikmu. Itu kabar sukacitanya. Mereka milik Elohim. Tetapi kenapa mereka ada di tanganmu saat ini? Saya ilustrasikan dengan profesi saya dulu. Dulu saya seorang tukang jahit. Ya, Bu Heni bisa menjahit, ya. Bahkan itu dulu dikenal di sini, ya, khusus wanita kebaya. Nah, jadi nanti orang akan menghantarkan itu kain kepada saya, ya. Nah, kain ini diserahkan kepada saya, dan itu kain itu milik siapa? Milik dia. Tetapi diserahkan kepada saya. Untuk saya apakan ini kain? Untuk saya jadikan bagus. Saya tempah dia, ya. Saya tempah dia. Namun pada akhirnya ini saya akan kembalikan. Tidak bisa menjadi milik saya ini, sekalipun cantik saya buat, ya. Jadi diberikan pemiliknya itu dengan kain tadi. Nah, akhirnya dia pun datang, ya. Di saat dia datang, dia akan melihat, ya, kain ini telah saya jahit, ya, telah saya bentuk dia menjadi seperti pakaian yang layak, seperti itu, ya. Nah, dan dia pun merasa puas dengan baju yang sudah saya jahit itu. Apa yang diberikan kepada saya? Upah, benar? Ya, upah saya menjahit baju itu. Tetapi baju itu harus kembali kepada pemiliknya. Saya tidak bisa menahan ini menjadi milik saya. Di situ namanya saya perampas, ya. Itu saya merampas apa yang bukan milik saya. Walaupun saya yang menjadikannya menjadi cantik dan bagus, ya. Nah, anak saudara pun seperti itu, ya. Elohim memberikan itu kepada kita sebagai tanggung jawab kita untuk kita jadikan anak ini menjadi seorang anak-anak ilahi dengan pengajaran yang kita berikan turun-temurun dari Musa
untuk mendidik dan mengajarkan anak-anak ini supaya takut kepada Elohim. Ya. Dan tiba saatnya nanti kita harus mengembalikan ini kepada Elohim. Pemiliknya akan meminta ini kembali. Nah, namun di saat Elohim meminta ini kembali, sama dengan orang yang menjahitkan baju tadi. Kalau itu rusak, tidak bagus, dia akan menuntut, benar? Ya. Maka Elohim pun demikian. Di saat anak ini tidak engkau arahkan untuk mengenal Elohim, ya, sebagai pemilik yang sesungguhnya, engkau tidak mengajarkannya untuk takut kepada Elohim, maka Elohim akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya daripada saudara. Ya. Jadi ingat, anak-anakmu itu akan kembali kepada pemiliknya di saat engkau memiliki hati seperti itu. Maka kalaupun anakmu meninggal, engkau sudah siap, engkau sudah rela. Ya. Sekarang saya tanya, ya, apakah engkau sudah siap di saat anakmu dibawa kembali? Okelah dulu bukan perkara dia sudah berkenan atau tidak, tapi perkara kepemilikanmu. Di saat anakmu mati, gimana? Kalau engkau berduka dan berlarut-larut, maka engkau mengklaim dia milikmu, maka di sana engkau adalah perampas milik Elohim. Daniel pasal 5. Tulisan di dinding. Raja Belsyazar mengadakan perjamuan yang besar untuk para pembesarnya, 1.000 orang jumlahnya, dan di hadapan 1.000 orang itu ia minum-minum anggur. Dalam kemabukan anggur, Belsyazar menitahkan orang membawa perkakas dari emas dan perak yang telah diambil oleh Nebukadnezar ayahnya dari dalam bait suci di Yerusalem, supaya raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik mereka minum dari perkakas itu. Kemudian dibawalah perkakas dari emas dan perak itu yang diambil dari dalam bait suci rumah Allah di Yerusalem. Lalu raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik mereka minum dari perkakas itu. Mereka minum anggur dan memuji-muji dewa-dewa dari emas dan perak, tembaga, besi, kayu, dan batu. Pada waktu itu juga tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja di depan kaki dia, dan raja melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. Lalu raja menjadi pucat dan pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas dan lututnya berantukan. Kemudian berserulah raja dengan keras, supaya para ahli jampi, para kasdim, dan para ahli nujum dibawa menghadap. Berkatalah raja kepada para orang bijaksana di Babel itu, setiap orang yang dapat membaca tulisan ini dan dapat memberitahukan maknanya kepadaku, kepadanya akan dikenakan pakaian dari kain ungu, dan lehernya akan dikalungkan rantai emas, dan di dalam kerajaanku ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Tetapi semua orang bijaksana dari raja yang telah datang menghadap tidak sanggup membaca tulisan itu dan tidak sanggup memberitahukan maknanya kepada raja. Sesudah itu sangatlah cemas hati Raja Belsyazar, dan ia menjadi pucat, juga para pembesarnya terperanjat. Karena perkataan raja dan para pembesarnya itu, masuklah permaisuri ke dalam ruang perjamuan. Berkatalah ia, "Ya raja, kekallah hidup tuanku. Janganlah pikiran-pikiran tuanku menggelisahkan tuanku, dan janganlah menjadi pucat. Sebab dalam kerajaan tuanku ada seorang yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Dalam zaman ayah tuanku, ada terdapat pada orang itu kecerahan, akal budi, dan hikmat, yang seperti hikmat para dewa. Ia telah diangkat oleh Raja Nebukadnezar ayah tuanku, menjadi kepala orang-orang berilmu, para ahli jampi, para kasdim, dan para ahli nujum. Karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa, dan pengetahuan dan akal budi, sehingga dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi, dan menguraikan kekusutan, yakni pada Daniel yang dinamai Belsyazar oleh raja. Baiklah, sekarang Daniel dipanggil dan ia akan memberitahukan maknanya. Lalu dibawalah Daniel menghadap raja. Bertanyalah raja kepada Daniel, "Engkaukah Daniel itu, salah seorang buangan yang telah diangkut oleh raja ayahku dari tanah Yehuda? Telah kudengar tentang engkau, bahwa engkau penuh dengan roh para dewa, dan bahwa padamu terdapat kecerahan, akal budi, dan hikmat yang luar biasa. Kepadaku telah dibawa orang-orang bijaksana, para ahli jampi, supaya mereka membaca tulisan ini dan memberitahukan maknanya kepadaku. Tetapi mereka tidak sanggup mengatakan makna perkataan itu. Tetapi telah kudengar tentang engkau, bahwa engkau dapat memberikan makna
dan dapat menguraikan kekusutan. Oleh sebab itu, jika engkau dapat membaca tulisan itu dan dapat memberitahukan maknanya kepadaku, maka kepadamu akan dikenakan pakaian dari kain ungu, dan pada lehermu akan dikalungkan rantai emas, dan dalam kerajaan ini engkau akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Kemudian Daniel menjawab raja, "Tahanlah hadiah tuanku, berikanlah pemberian tuanku kepada orang lain. Namun demikian, aku akan membaca tulisan itu bagi raja dan memberitahukan maknanya kepada tuanku. Ya tuanku raja, Allah yang maha tinggi, telah memberikan kekuasaan sebagai raja, kebesaran, kemuliaan, dan keluhuran kepada Nebukadnezar ayah tuanku. Dan oleh karena kebesaran yang telah diberikannya kepadanya itu, maka takut dan gentarlah terhadap dia orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa. Dibunuhnya siapa yang dikehendakinya, dan dibiarkannya hidup siapa yang dikehendakinya. Ditinggikannya siapa yang dikehendakinya, dan direndahkannya siapa yang dikehendakinya. Tetapi ketika ia menjadi tinggi hati dan keras kepala, sehingga berlaku terlalu angkuh, maka ia dijatuhkan dari tahta kerajaannya, dan kemuliaannya diambil daripadanya. Ia dihalau dari antara manusia, dan hatinya menjadi sama seperti hati binatang, dan tempat tinggalnya ada di antara keledai hutan. Kepadanya diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai ia mengakui bahwa Allah yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia, dan mengangkat siapa yang dikehendakinya untuk kedudukan itu. Tetapi tuanku Belsyazar, anaknya, tidak merendahkan diri, walaupun tuanku mengetahui semuanya ini. Tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di surga. Perkakas dari baitnya dibawa orang kepada tuanku. Lalu tuanku serta para pembesar tuanku, para istri dan para kundik tuanku, telah minum anggur dari perkakas itu. Tuanku telah memuji-muji dewa-dewa dari perak dan emas, dari tembaga, besi, kayu dan batu, yang tidak dapat melihat atau mendengar atau mengetahui, dan tidak tuanku muliakan Allah, yang menggenggam nafas tuanku, dan menentukan segala jalan tuanku. Sebab itu ia menyuruh punggung tangan itu, dan dituliskanlah tulisan ini. Maka inilah tulisan yang tertulis itu, Mene, Mene, Tekel Ufarsin. Dan inilah makna perkataan itu. Mene, masa pemerintahan tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel, tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Peres, kerajaan tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Lalu atas titah Belsyazar dikenakanlah kepada Daniel pakaian dari kain ungu, dan pada lehernya dikalungkan rantai emas, dan dimaklumkanlah tentang dia bahwa di dalam kerajaan ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Pada malam itu juga terbunuhlah Belsyazar, raja orang Kasdim itu. Daniel pasal 6. Daniel pasal 6. Gua Singa. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab, supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja, serta berkata kepadanya, ya Raja Darius, kekallah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat, supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja, dan ditetapkan suatu larangan, agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan
kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu ya Raja, keluarkanlah larangan itu, dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah, menurut undang-undang orang Media dan Persia, yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah tuanku mengeluarkan suatu larangan, supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku, ya Raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia, yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku ya Raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan. Tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja, serta berkata kepadanya, ketahuilah ya Raja bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia, tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu. Lalu raja mencap itu dengan cincin meterainya dan dengan cincin meterai para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Lalu pergilah raja ke istananya, dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur, dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, ya Raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat sukacitalah raja, dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel, dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa, dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong, dan mengadakan tanda dan mukjizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius, dan pada zaman pemerintahan Kores, orang Persia itu. Mana Sorgawi.